Selamat pagi buat teman-teman semua ya. Bu Angelia Huta Galung, God bless you. Teman-teman semua, buat kalian yang terberkati jangan lupa kalian tulis terberkati setiap hari lewat refresh dan reset ya dari kota di mana saudara ada. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan setiap firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini. Saudara, coba kita berhenti sejenak dan membayangkan lembaran kosong dalam setiap kehidupan kita semua. Ini adalah laporan keuangan hidup kita di akhir zaman nanti. Di kolom pemasukan, Bapak Ibu Saudari, mungkin akan tercatat gaji kita, bonus, ya, hasil bisnis. Tetapi di kolom pengeluaran, Bapak Ibu Saudari, akan terlihat jelas kemana saja uang kita, kemana saja waktu kita, kemana saja tenaga kita yang kita alirkan dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kita lihat di kolom pengeluaran, ya seperti yang tadi saya sampaikan, saudara lihat di mana pengeluaran saudara yang saudara berikan atau saudara alirkan. Apakah untuk rumah yang suatu hari ya akan saudara tinggalkan, ya akan saudara lepaskan, atau untuk mobil yang suatu hari juga atau Bapak Ibu Saudari akan berkarat, atau mungkin untuk hiburan yang kesenangannya ya hanya sesaat, ya Bapak Ibu Saudari, atau untuk sesuatu yang lain, sesuatu yang tercatat di buku yang berbeda, yaitu buku kehidupan. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk tidak sekedar pandai mengelola, tetapi menjadi jenius di dalam berinvestasi pada hal-hal yang nilainya abadi dalam setiap hidup saudara dan saya. Seorang kakek yang bijak memberikan 2 buah kotak pada cucunya. Katanya, "Cu, kotak pertama ini bisa kamu buka ya, yang sekarang isinya semua mainan dan permen yang kamu inginkan. Tapi kotak kedua baru boleh kamu buka nanti di ulang tahunmu yang ke-18. Isinya jauh lebih berharga daripada kotak yang pertama." Ya, kata si kakek kepada si cucu. Lalu kemudian cucunya, ya tentu saja Bapak Ibu Saudari langsung merobek kotak yang pertama. Dan akhirnya dia membuka dan menikmati isinya dengan girang, ya Bapak Ibu Saudari. Tapi hanya dalam hitungan hari mainannya menjadi rusak. Permennya yang sudah diberikan di kotak yang pertama itu habis, ya Bapak Ibu Saudari. Dan kemudian ia pun lupa pada kotak yang kedua. Sampai suatu hari di dalam ulang tahunnya yang ke-18, sang kakek membuka kotak itu. Lalu isinya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ya, dia berikan kepada cucunya. Ada surat wasiat, ada saham, ada sertifikat kepemilikan menjamin masa depan ya si cucu tersebut. Saudara, seringkali kita seperti anak kecil itu. Kita sibuk merobek kotak kesenangan instan duniawi. Ya, kotak pertama tadi. Sementara Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, kita mengabaikan kotak warisan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita yang setia, yang berinvestasi di dalam kerajaan Allah. Saudara, mungkin kita pernah merasa lelah bekerja siang malam, tapi hati masih terasa hampa. Lalu mengumpulkan begitu banyak hal, tetapi tetap merasa hidup masih kurang. Ini adalah peringatan dari setiap jiwa kita. Sebuah jiwa yang dirancang bukan untuk memuaskan hal-hal duniawi, tetapi sebuah jiwa yang dirancang untuk kekekalan. Saudara, jiwamu sedang berteriak protes karena kita hanya memberinya makanan duniawi yang fana di dalam setiap kehidupan kalian semua. Padahal jiwa kita itu lapar akan sesuatu yang abadi, haus akan sesuatu yang tak pernah habis. Bapak Ibu, teriakan jiwa itu adalah anugerah. Kalau jiwamu masih meneriakan itu dalam setiap hidupmu, itu adalah alarm yang membangunkan saudara dan saya dari mimpi buruk, yaitu kesibukan-kesibukan duniawi, dan mengingatkan kita pada sebuah pertanyaan penting: apa yang sesungguhnya yang kita kejar selama kita hidup di dunia ini? Saudara, mari pada kesempatan pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan kembali setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengenai saudara dan saya menginvestasikan hidup untuk masa depanmu dan kekekalanmu. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan mengatakan demikian.
Janganlah mengumpulkan harta bagimu sendiri di atas bumi. Di sini ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Akan tetapi kumpulkanlah bagimu atau hartamu, ya bagimu sendiri di dalam sorga. Di sini tidak ada ngengat atau karat yang merusakannya, dan tidak ada pencuri yang membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika hari ini kita ditawari 2 jenis investasi oleh seorang ahli penasehat keuangan, kira-kira kalian mau pilih yang pertama atau yang kedua? Investasi yang pertama, ya Bapak Ibu Saudari, returnnya tinggi tetapi sangat beresiko, ya, bisa hancur oleh inflasi, bisa dicuri, ya, atau juga bisa habis karena bencana yang nilainya hanya sementara. Sedangkan investasi yang kedua, Bapak Ibu Saudari, returnnya kekal, dijamin aman 100%, tidak bisa dicuri, dan nilainya terus bertumbuh untuk selama-lamanya. Kalau saudara dan saya mau milih untuk portofoliomu, Bapak Ibu Saudari, ya, dalam konteks investasi, saudara mau pilih yang pertama atau yang kedua? Ya, benar yang kedua Bapak Ibu Saudari, ya, benar atau benar nih? Ya saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mana yang kita pilih? Tentunya kerinduan kita yang kedua, betul ya saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita rindu untuk memilih yang returnnya kekal, yang aman 100% tidak bisa dicuri, dan nilainya terus bertumbuh untuk selama-lamanya dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, dalam kehidupan nyata seringkali kita terjebak untuk mengumpulkan, ya, investasi yang pertama tadi, sementara saudara mengabaikan investasi yang kedua. Betul atau betul? Saudara, kita seringkali terjebak untuk investasi kepada perkara-perkara yang pertama tadi, ya. Ada juga yang berani Pak Bu, walaupun returnnya tinggi, ya, risikonya juga besar, bisa hancur. Ya, saudara memiliki saham, ya bisa digoreng sana sini. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa memiliki kendaraan tetapi bisa dicuri. Saudara memiliki rumah tapi bisa hancur kalau saudara tidak tempati. Ya saudara ini kasih oleh Tuhan, bahkan bisa dalam tahun-tahun tertentu jadi gagal bayar karena saudara mungkin sudah tidak bekerja. Saudara, untuk hal-hal yang demikian kita mau loh, ya, kita relakan loh, merisikokan setiap kehidupan kita untuk hal-hal seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudari, saya mau mengajak, jangan mengabaikan investasi yang B. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan mengabaikan investasi yang kedua. Saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk melakukan investasi hidup untuk masa depanmu. Saudara diajak untuk melakukan investasi hidup untuk masa depan kekal saudara. Ini bukan menjadi kaya di dunia ini, tetapi menjadi kaya di hadapan Allah. Amin Bapak Ibu Saudari. Bukan menjadi kaya bagi dunia ini, tetapi menjadi kaya di hadapan Allah. Saudara, pertama kita mau merenungkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, mari kita kenal modal awal kita semua. Di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-27. Kita buka Alkitab kita semua. Kolose pasal 1 ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Ya Bapak Ibu Saudari, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara, apa modal kita? Apa modal kita yang kita miliki untuk berinvestasi? Saudara, bukan hanya uang, bukan hanya talenta, bukan hanya waktu, tetapi modal terbesar saudara dan saya adalah Kristus sendiri. Modal terbesar kita sebagai orang-orang percaya adalah Kristus yang ada di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Itulah pengharapan akan kemuliaan. Saudara, kita adalah pengelola dalam setiap kehidupan saudara. Jadi saudara, yang pertama kita belajar, kenallah modal awal saudara siapa. Kenallah.
Saudara punya modal awal bukan uang, bukan talenta, bukan waktu, tetapi Kristus sendiri. Jadi saudara, kalau uangmu habis, bisnismu bangkrut, ya saudari, talentamu tidak berkembang, atau waktumu makin habis, tetapi ingat baik-baik, saudara punya modal yang utama, yaitu Kristus. Saudara dan saya punya modal yang utama, yaitu Yesus. Itulah pengharapan akan kemuliaan. Saudara, kita adalah pengelola, steward. Ya, kita bukan pemilik. Sekali lagi, saudara adalah pengelola, bukan pemilik dari setiap apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Baik itu kehidupan, baik itu nafas, baik itu talenta, baik itu harta, baik itu waktu yang kita miliki. Semua adalah anugerah dari Tuhan. Saudara dan saya dipercaya untuk mengelola, untuk sementara waktu tentunya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan jangan dikekep kalau saudara dan saya dipercaya untuk mengelola. Itu bukan punyamu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita hanya dipercaya untuk menjadi pengelolanya untuk sementara waktu. Ya Bapak Ibu Saudari, walaupun saudara menjadi yang 10 naga di Indonesia, atau ke-12 naga, ada tambahannya yaitu saudara dari 9 naga itu. Ya, mungkin ada yang ke-10 naga, ke-11 naga, 12 naga. Bapak Ibu Saudari, atau mungkin naga bonar Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan saudara. Tetapi ingat baik-baik, itu hanya sementara. Saudara dipercaya untuk mengelolanya hanya sementara. Mungkin hanya 70 tahun, kalau sampai 70 tahun. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Lebih daripada itu, sakit. Ya, gak bisa jalan. Ada sakit ini, sakit itu. Ya Bapak Ibu Saudari, fisik semakin menurun. Kita mengelola hanya untuk sementara waktu. Saudara dipercaya oleh Allah yang hidup. Saudara tanpa menyadari bahwa modal ini berasal dari Dia, maka investasi saudara akan sia-sia. Segala upaya kita tanpa penyertaan Tuhan adalah kesia-siaan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, maka prinsip pertama daripada investasi kekal, saudara harus mengakui bahwa segala yang kita punya, segala yang kita miliki, dan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan adalah milik Tuhan. Saudara harus akui itu, bahwa segala yang kita punya adalah milik Allah. Kita hanya pengelola, kita hanyalah channel, ya, bukan source. Bapak Ibu Saudari, kita ini hanya channel, kita hanya salurannya, bukan sumbernya. Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan saudara dan saya, saudara tahu saudara hanyalah channel, bukan source-nya Bapak Ibu Saudari. Jadi yang pertama Pastor Ndeso mau mengajak kita semua, kenalilah modal awalmu. Bapak Ibu Saudari, akuilah bahwa segala yang kita punya adalah milik Allah. Maka kembalikan itu semua menjadi milik kepunyaan Allah. Dengan saudara dan saya mengelola semua dengan baik, dengan bertanggung jawab. Jangan asal-asalan dalam setiap kehidupan mengelola. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kalian tidak terjerat dalam hal-hal yang salah, yang keliru dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini poin yang penting, yaitu mengenal modal awal saudara. Ini principle of divine capital Bapak Ibu Saudari. Ini adalah sebuah prinsip bagaimana saudara yang dikasih oleh Tuhan mengelola harta yang dipercayakan Tuhan kepada saudara dan saya. Saudara, di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-27, ini adalah bagian dari surat Paulus. Dia membahas rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turun temurun, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Rahasia itu adalah Kristus, yang Bapak Ibu Saudari yang ada di dalam kamu. Pengharapan akan kemuliaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua supaya saudara menyadari kita tidak bisa berinvestasi ya untuk kekekalan dengan kekuatan kita sendiri. Karena sumber daya untuk berinvestasi secara kekal justru berasal dalam setiap kehidupan saudara. Ya. Justru Bapak Ibu Saudari, ketika saudara dan saya memiliki sumber daya ini untuk berinvestasi secara kekal, berasal dalam diri kita, yaitu adanya Kristus di dalam setiap hidup saudara dan saya. Kita hanya pengelola,
Ya, oikonomos. Saudara, kita adalah pengelola dari anugerah yang telah diberikan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Baik setiap kehidupan, baik setiap talenta, baik setiap waktu, hubungan, keuangan yang kita miliki. Saudara, itu talenta yang Tuhan percayakan kepada saudara untuk saudara dan saya kelola bagi kemuliaan Sang Pemilik, yaitu Allah sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka ubahlah mindset dalam setiap hidupmu. Ya Bapak Ibu Saudari, kita ini pengelola, bukan pemilik. Maka ketika kita dipercayakan sesuatu oleh Tuhan, jangan kita kekep-kekep dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, misalkan saudara dipercayakan apalah ya barang ini, ya saudari, jangan saudara kekep. Kalau nanti satu ketika Tuhan mau ambil Bapak Ibu Saudari, saudara ini akan diambil. Nanti satu ketika diambil oleh Tuhan, saudara sakit. Karena Tuhan pasti kalau mengambil, pasti dia ambil. Maka ketika kita punya sesuatu apapun itu, mau pasangan hidup, ya, mau harta, mau Bapak Ibu Saudari pendidikan, gelar dan lain sebagainya, maka saudara peganglah seperti ini. Ya, peganglah seperti ini. Jadi kalau Tuhan mau mengambil Bapak Ibu Saudari, ya saudara nggak rebutan sama Tuhan. Ya, saudara nggak sakit hati. Karena saudara tahu, ya baik anak, baik orang-orang yang kita kasihi, peganglah dengan cara demikian. Sehingga saudara tahu ketika Tuhan mau ambil pun, tetap terpujilah nama Tuhan. Seperti Ayub, ya Bapak Ibu Saudari. Jadi ubah mindset saudara. Kita ini pengelola. Ubahlah doa dan pola pikir saudara dari Tuhan. Ya, supaya Bapak Ibu Saudari, bukan rencana kita yang jadi, tetapi Bapak Ibu Saudari, biarlah Tuhan tunjukkan kehendaknya untuk sumber daya yang Engkau percayakan, yang Tuhan percayakan dalam setiap hidup saudara dan saya. Kalau saudara sebelum menginvestasikan sesuatu, sebelum membeli sesuatu, ya, sebelum saudara jalan ke sana, jalan ke sini untuk menghabiskan, saudara berhubungan dengan si ini si itu, ya berkawan dengan si ini si itu, tanyakan, apakah ini merupakan pengelolaan yang baik atas milik Tuhan dalam hidupku? Saudara tanyakan kepada Tuhan. Bukan saudara nggak boleh berinvestasi ke sana kemari. Tetapi yang saya ajak saudara sebelum melakukan hal-hal demikian, tanyakan kepada Sang Pemilik. Apakah dia Bapak Ibu Saudari memberikan arah kepada saudara untuk menginvestasikan ke sana? Karena saudara bukan pemiliknya. Kalau saudara bukan pemilik, make uang itu asal-asalan, make waktu asal-asalan, make tenaga asal-asalan, maka Sang Pemiliknya nanti datang kepada setiap hidupmu, diambil kembali, tidak dipercayakan saudara. Ketika Tuhan tidak mempercayakan, Bapak Ibu Saudari, ya sedih nanti hidup Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Kalau Tuhan gak percayakan lagi, maka saudara tanyalah kepada Tuhan. Tuhan, aku mau seperti ini, apakah berkenan? Aku mau investasi ke sana, apakah berkenan? Aku pengen ke sini Tuhan, pengen pergi jalan ke sini, apakah berkenan? Aku pengen begini Tuhan, apakah berkenan? Selalu tanya dalam setiap doa. Selalu tanya dalam setiap doa. Karena kita tahu bahwa kita pengelola, kita perlu tanya dong sama pemiliknya. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudari kita belajar ada ketergantungan dalam setiap kehidupan saudara pada modal ilahi ini. Saudara mengakui bahwa saudara tidak mampu berinvestasi secara rohani dengan kekuatan saudara sendiri. Dan mulailah hari ini dengan menarik modal itu melalui doa. Melalui merenungkan firman Tuhan. Mintalah Roh Kudus untuk memampukan kita. Ya, melihat peluang investasi surgawi di sepanjang hari dalam hidup saudara. Bukan cuma hari Minggu Pak, tetapi di sepanjang hari. Ya, Roh Kudus nanti akan menuntun saudara. Nak, bantu si ini. Nak, arahkan ke situ. Nak, itu kamu perlu tolong yang sana. Nak, investasikan untuk pekerjaan Allah. Nak, tolong orang tuamu. Nak, tolong yang ini. Dia akan tuntun saudara. Makanya saya bilang Bapak Ibu Saudari, kalau saudara terberkati dan Roh Kudus menggerakkan, saudara itu penting sekali. Karena orang-orang yang dewasa dalam setiap perjalanan imannya, saudari, dia pasti sadar dalam hidupnya ada Roh Kudus yang akan menuntun dia dalam setiap melakukan berbagai hal dalam setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya kan, orang yang dewasa ketika makan di satu restoran,
Saudara, gak mungkin kasirnya nanti ngejar-ngejar lalu kemudian saudara pas habis makan, saudara gak bayar dan kemudian kasirnya ngejar-ngejar saudara. Orang yang dewasa dia tahu habis makan dia bayar. Apalagi kalau makanannya enak. Ya Bapak Ibu Saudari, itulah orang yang dewasa. Tapi kalau anak kecil ya perlu diingetin terus. Ya Bapak Ibu Saudari, Pak habis makan jangan lupa bayar ya Pak. Pak habis makan jangan lupa bayar ya. Saudara-saudara gak perlu diingatkan sebenarnya. Karena kita semua udah menjadi dewasa. Dan ada Roh Kudus yang menuntun saudara. Dan sekali lagi saya ingatkan. Setiap apa yang Tuhan percayakan tidak selalu harus ke gereja. Tidak selalu Pak. Ya, kemana Roh Kudus arahkan saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi di channel Pastor Ndeso saudara diajar. Untuk apa? Untuk bersekutu dengan Roh Kudus secara pribadi. Sehingga dia selalu menuntun saudara. Mengarahkan saudara. Sehingga dia memampukan saudara untuk berinvestasi secara rohani. Dengan kekuatannya saja, bukan dengan kekuatan saudara. Saudara, inilah yang benar. Karena harga diri kita tidak ditentukan oleh jumlah aset duniawi kita semua. Tetapi oleh kebenaran bahwa Kristus ada di dalam kita. Bahwa Kristus ada di dalammu. Saudara, ini membebaskan saudara dari kecemasan. Ya, ini membebaskan saudara, memampukan saudara untuk memberi dengan murah hati. Karena keamanan kita bukan berdasarkan jumlah saldo di rekening kita semua. Ya, bukan berapa banyak investasi saudara di berbagai kota yang ada di Indonesia. Berapa banyak mobil yang saudara miliki, emas yang saudara miliki, rumah yang saudara miliki. Bukan Pak Bu. Saudara, justru yang saya sampaikan ini membebaskan saudara dari kecemasan. Dan memampukan kita. Supaya saudara tetap memberi di dalam setiap keterbatasan saudara dengan murah hati. Karena Tuhan tidak pernah melihat jumlahnya. Setiap ukuran orang itu berbeda-beda. Ada orang yang memberi 1 miliar itu kecil Pak Bu, bagi mereka. Karena mereka punya aset sampai 900 miliar. 1 T dalam setiap hidup mereka. Tapi ada orang-orang yang memberi 20 ribu, 50 ribu bagi mereka besar. Ya Bapak Ibu Saudari, karena memang jumlah rekeningnya di dalam setiap hidup mereka tidak ada. Mereka hanya bisa memberikan apa yang bisa mereka berikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi Tuhan tidak melihat jumlah itu. Tuhan melihat setiap hatimu yang tulus untuk bermurah hati. Kepada setiap orang-orang yang membutuhkan di sana, di luar sana. Banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan. Dan saudara tahu bahwa keamanan saudara bukan karena bersumber daripada rekening saudara. Tetapi kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan. Itulah keamanan kita. Walaupun saldo kita 0 di rekening Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari ini yang pertama. Saudara diajak untuk mengenal modal utama saudara, yaitu Yesus Kristus sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Supaya saudara dan saya belajar di dalam setiap kehidupan ini. Mengenai menginvestasikan hidup untuk masa depan dan kekalmu. Saudara, yang kedua. Kita memilih instrumen investasi yang tepat. Karena Matius 6 ayat yang ke-20 Bapak Ibu Saudari. Ya, Matius 6 ayat yang ke-20 firman Tuhan mengatakan demikian. Matius 6 ayat yang ke-20. Haleluya, kita buka Alkitab kita semua. Matius pasal 6 ayat yang ke-20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara, yang kedua, pilihlah instrumen investasi yang tepat. Tuhan Yesus dengan jelas memberikan 2 pilihan instrumen. Saudara mau mengumpulkan, menginvestasikan hidupmu buat di bumi ini, atau saudara mau menginvestasikan Bapak Ibu Saudari untuk sorga. Ya, lalu apa saja instrumen sorgawi yang bisa kita beli dengan modal duniawi kita? Saudara, yang pertama, investasi dalam kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33. Dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Saudara, ini berarti saudara perlu belajar memprioritaskan Tuhan dan kebenarannya. Di atas segala pencarian-pencarian dunia. Pencapaian-pencapaian duniawi. Saudara, setiap kita seringkali memilih ya untuk beribadah, melayani, dan kepada Tuhan. Itu seperti kita sedang menanam modal. Ya Bapak Ibu Saudari, ketika saudara dan saya memilih untuk beribadah, saudara memilih untuk berdoa, saudara memilih untuk merenungkan firman Tuhan,
Saudara memilih untuk melayani. Saudara memilih untuk taat. Saudara memilih untuk berbagi kebaikan kepada mereka. Ya, di dalam setiap kehidupan saudara, orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada saudara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itulah kita sedang menanam modal surga di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara sedang menanam sebuah modal, ya, sehingga hartamu di surga makin berkembang dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, apa saja instrumen investasi surgawi yang bisa kita beli dengan modal duniawi kita? Tadi yang pertama, investasikanlah dalam kerajaan Allah. Lalu kemudian yang kedua, belajarlah menginvestasikan dalam jiwa-jiwa. Investasikanlah dalam jiwa-jiwa. Saudara, inilah instrumen dengan return tertinggi. Ketika saudara menggunakan baik waktu, tenaga, pikiran, uang untuk menjangkau yang terhilang. Saudara, inilah return yang paling tertinggi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, ketika saudara menguatkan yang lemah, membangun sesama, menyekolahkan mereka yang tidak mampu dalam setiap hidup saudara. Saudara menjadi orang tua asuh buat orang-orang di sekitar saudara. Ya, di dalam setiap kehidupan kalian semua ada orang-orang yang tidak sanggup untuk sekolah, saudara sekolahkan. Yang tidak sanggup untuk kuliah, saudara mungkin bayarin. Apalagi kalau mereka pinter Pak Bu. Ya, Bapak Ibu Saudari. Saudara, Tuhan mempercayakan saudara dan saya di dalam setiap kehidupan saudara menginvestasikan, ya, dalam setiap kehidupanmu terhadap jiwa-jiwa. Apalagi pekerjaan Tuhan, penginjilan, ya Bapak Ibu Saudari, pembangunan rumah Tuhan. Yang saudara tahu pembangunan rumah Tuhan di negara kita ini sulit Bapak Ibu Saudari. Ya, di beberapa wilayah ada yang sulit. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dukunglah selalu. Supaya saudara dan saya tahu bahwa dalam setiap kehidupan kita semua inilah investasi yang tertinggi ketika saudara menginvestasikannya buat jiwa-jiwa. Ya, kita sedang mengumpulkan emas dan perak dan juga permata di sorga ketika saudara sedang mengumpulkan jiwa-jiwa ini. Amin Bapak Ibu Saudari. Itulah emas, perak dan permatamu. Ketika engkau membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, itu permata hati Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudari, bawalah setiap anggota keluargamu, mulailah dari rumah. Mulailah dari pasanganmu, mulailah dari anak-anakmu, mulailah dari cucumu, mulailah dari orang-orang yang ada di rumahmu, mungkin asisten rumah tanggamu. Jadilah berkat buat setiap mereka. Saudara, itulah investasi yang berharga. Tuhan akan hadirkan jiwa-jiwa untuk saudara layani. Jiwa-jiwa untuk saudara kasihi. Seperti Lazarus, ya, bersama orang kaya. Orang kaya dihadirkan Lazarus. Supaya Bapak Ibu Saudari dia gak boleh sombong. Tetapi dia abai. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudari dia tidak masuk, ya, ke tempat di mana Abraham ada. Dalam setiap kehidupan orang kaya itu. Saudara, padahal setiap jiwa yang dimenangkan untuk Kristus itu adalah aset kekal. Amin. Setiap jiwa yang dimenangkan untuk Kristus adalah aset kekal. Makanya orang-orang mungkin 50-100 tahun yang lalu ketika mereka, ya, orang-orang Eropa mengutus zending-zending para penginjil-penginjil ke seluruh wilayah. Ya, pelosok-pelosok negeri bahkan dunia Bapak Ibu Saudari. Bahkan sampai di Indonesia. Mereka mengutus. Karena mereka Bapak Ibu Saudari percaya bahwa jiwa itu berharga. Makanya kita bersyukur ada zending-zending, ada penginjil-penginjil yang diberikan, ya, kepada negara kita pada saat itu. Karena mereka juga diutus untuk memberitakan Injil. Saudara, kita bersyukur dalam setiap kehidupan kita semua. Sehingga Injil boleh berdiri di negeri kita di Indonesia. Banyak orang yang terus mulai percaya kepada berita Injil. Bahkan di Cina, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, negara komunis. Tetapi Bapak Ibu Saudari, mereka pun, ya, mungkin dalam beberapa tahun ke depan, orang-orang yang menerima Yesus Kristus lebih banyak daripada saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, agama-agama, ya, di sana pada saat itu nanti 5-10 tahun ke depan. Bagaimana pergerakan gereja, bagaimana mereka walaupun ditekan, tapi mereka bergerak di bawah tanah. Makanya di Cina itu kan terkenal, ya, gereja bawah tanah. Ya, saudari yang dikasih oleh Tuhan, gereja di rumah-rumah. Ya, saudari yang dikasih oleh Tuhan, mereka makin gencar, semakin ditekan semakin gencar. Ya, kalau di Indonesia Bapak Ibu Saudari, hati-hati membangun gereja yang besar-besar dalam setiap kehidupan kita semua.
Karena Tuhan tidak rindu supaya saudara membangun hal itu dalam setiap kehidupan saudara. Tuhan rindu saudara membangun manusianya. Tuhan rindu supaya saudara membangun jiwanya. Sama seperti saudara menangkap ikan di laut. Bapak Ibu Saudari, saudara bukan hanya menangkap ikan asal-asalan. Yang lalu kemudian saudara ketika saudara lihat, ikannya ada lukanya, dibuang. Saudara, kita menangkap ikan sampai kita hidangkan di meja tuannya atau di meja orang yang akan memakannya. Ya kita tangkap dari laut, lalu kemudian Bapak Ibu Saudari kita bersihkan, lalu kemudian kita kasih bumbu, ya kemudian kita kasih bumbu Bapak Ibu Saudari mulai kita masak. Lalu kemudian setelah kita masak kita kasih sama orang yang mau memakannya. Dan ketika dia memakannya dia katakan, wah enak banget ini ikan. Ya saudari jadi lapar nih. Enak banget ini ikan. Ya saudari, penginjilan itu seperti itu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan hanya dihadirkan di dalam gereja, tapi dilatih, dididik, dimuridkan. Supaya mereka juga memuridkan yang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, investasikanlah dalam jiwa-jiwa. Ini instrumen investasi sorgawi yang saudara bisa beli dengan modal duniawi saudara. Yang pertama tadi investasi dalam kerajaan Allah. Prioritaskan Tuhan dan kebenarannya selalu. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa membelikan Alkitab buat gereja-gereja di pedesaan, di pelosok. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara juga bisa ikut mendukung pekerjaan Tuhan. Ya, ketika saudara melihat, ada gereja-gereja yang memerlukan dukungan yang di pelosok-pelosok. Ya Bapak Ibu Saudari, bayangkan jemaat-jemaat mereka. Ketika mereka datang ke gereja itu mesti jalan beberapa jam. Ada yang jalan 8 jam. Bapak Ibu Saudari, hanya untuk ke gereja. Kita jalan baru setengah jam, gak sampai 1 jam Pak Bu. Ya ampun deh, itu pun gak mau ke gereja. Itu pun Bapak Ibu Saudari dengan dalih kesibukan dan lain sebagainya. Saudara perlu belajar dari orang-orang desa. Ya, mereka benar-benar rindu mengenal Tuhan. Mereka benar-benar haus, mereka benar-benar memprioritaskan Tuhan dan kebenarannya dalam setiap hidup mereka. Ya, makanya Bapak Ibu Saudari jangan sampai kalian tertinggal dalam setiap kehidupan kalian semua. Jangan sampai kita menjadi gadis yang bodoh, yang tidak mempersiapkan ya Bapak Ibu Saudari setiap kehidupan saudara dan saya. Nanti kalau Tuhan itu datang, saudara baru sibuk. Ya Tuhan juga tahu yang sibuk udah lama sama yang baru pura-pura sibuk Pak Bu. Tuhan juga tahu, ya. Kan ada tuh berita yang viral nanti bulan apa katanya Tuhan akan datang. Ya saya nggak tahu ya, saya nggak pusingin sebenarnya hal itu. Ya, ada yang bilang bulan ini Tuhan akan datang, bulan ini Tuhan akan datang, tahun ini Tuhan akan datang. Saudara nggak usah pusingin waktunya. Yang saudara pusingin, saudara persiapkan sudah belum? Sudah dipersiapkan belum ketika Tuhan datang? Kapanpun Tuhan datang. Ya saudari, dia mau datang sekarang, dia mau datang besok, dia mau datang 3 bulan lagi, 2 bulan lagi, tahun depan, 5 tahun lagi. Dia mau datang kapanpun. Yang penting saudara siap. Ya, kalau disampaikan anak saja tidak tahu Pak Bu. Ya, ingat ya, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali anak saja tidak tahu. Itu Tuhan Yesus yang menyampaikan. Anak aja, yang sulung aja Bapak Ibu gak tahu. Hanya Bapamu yang di surga. Apalagi kamu, apalagi saya. Ya Bapak Ibu Saudari, ngapain dia kasih waktunya sama kamu? Paling dia kasih clue-cluenya Pak Bu, ya. Tapi dia nggak mungkin kasih waktu tepatnya. Dia cuma kasih clue-nya, ada gempa, ya, ada sakit, ya Bapak Ibu Saudari, ada perang, bencana alam, dan dia cuma kasih clue-nya. Sama ketika saudara dan saya, misalkan hari ini mau hujan, saudara lihat nih mendung, wah mau hujan nih. Ya saudara tahu kenapa itu mau hujan Bapak Ibu Saudari? Karena saudara lihat clue-nya. Oh nggak ada matahari. Oh mendung. Ya Bapak Ibu Saudari. Nah seperti itu. Lalu kemudian saudari dikasih oleh Tuhan lah, kita orang-orang awam ya percaya-percaya saja. Apalagi lewat kesaksian-kesaksian. Oh Tuhan berbicara sama aku. Emang Tuhan berbicara sama kamu doang? Kok Tuhan gak berbicara sama yang lainnya? Kok Tuhan gak berbicara sama yang lainnya? Cuma sama satu orang saja. Kalau dia mau berbicara, dia berbicara kepada ya mungkin beberapa orang yang ada di tengah-tengah bangsa. Saudari dikasih oleh Tuhan dan punya nubuatan yang sama. Gak cuma hanya satu orang. Dan itu pun harus diuji. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi jangan terjebak.
saudara investasikanlah dalam setiap jiwa-jiwa. Yang ketiga, saudara investasikan dalam setiap perbuatan kasih. Tuhan tidak lupa dengan setiap tindakan kasih saudara. Ingat baik-baik. Saudara, Tuhan tidak akan pernah lupa. Ketika saudara dan saya sedang mencari instrumen apa, yang ketiga, investasikanlah dalam perbuatan kasih. Karena Tuhan tidak pernah lupa dengan setiap tindakan kasih saudara. Yang saudara lakukan sekecil apapun. Ingat baik-baik, sekecil apapun. Ya, ada secangkir air yang saudara berikan dalam nama Tuhan kepada setiap orang-orang yang tidak mampu, yang haus. Saudara berikan. Ya, saudara berkunjung kepada setiap orang-orang yang sakit di rumah sakit. Walaupun saudara juga sibuk, tetapi saudara menyediakan waktu untuk berkunjung. Ya, memberikan doa, memberikan buah tangan dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan akan perhitungkan sekecil apapun. Saudara menyantuni janda, menyantuni yatim piatu. Dalam setiap hidup saudara, Tuhan perhatikan. Ya, Tuhan catat sekecil apapun. Itulah semua deposito yang aman di dalam setiap kehidupan saudara. Yang pasti Bapak Ibu Saudari, returnnya ya, itu pasti bertumbuh terus sampai kepada kekekalan. Amin saudari. Itulah deposito yang aman di bank sorga. Maka Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara tanya, Pak Pendeta, Pak Pastor Deso, kira-kira instrumen apa ya di sorgawi yang bisa kami beli dengan modal duniawi? Ya, investasi kerajaan Allah, investasi dalam jiwa-jiwa, dan investasi dalam perbuatan kasih. Saudara, ini yang kedua. Yang ketiga, belajarlah memandang keuntungan yang kekal. Ya, saudara, ketika saudara melakukan tadi ya, 3 hal tadi dalam setiap hidup saudara, saudara menginvestasikan dalam kerajaan Allah, ke dalam jiwa-jiwa. Mereka yang tidak sekolah, saudara bisa sekolahkan. Ya, saudara muridkan mereka. Dan yang ketiga, saudara investasi dalam setiap perbuatan-perbuatan kasih saudara. Mengapa kita harus berinvestasi dalam setiap kehidupan saudara di surga? Karena ada keuntungannya. Dan keuntungannya bersifat kekal dan tidak ternilai. Bapak Ibu Saudari. Jadi ketika saudara memandang keuntungan kekal, saudara, karena ada keuntungan yang bersifat kekal. Karena ada keuntungan yang tak ternilai. Maka penderitaan, pencobaan, dan pengorbanan kita di dunia ini itu bersifat sementara. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, itu ringan. Bandingkanlah dengan kemuliaan kekal yang jauh melebihi segalanya. Saudara hidup 70 tahun, tetapi kekekalan tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Bapak Ibu Saudari, ketika saudara dan saya hidup di kekekalan, tidak ada batasnya. Apalagi kalau Tuhannya Yesus Kristus yang memerintah. Ya, Bapak Ibu Saudari, indahnya dunia itu. Ya, indahnya langit dan bumi yang baru itu, di mana Tuhan Yesus yang memerintah. Ya, Bapak Ibu Saudari, semua orang berlomba-lomba untuk apa? Berkarya bagi Tuhan. Bukan berlomba-lomba berbuat dosa. Bukan berlomba-lomba mengumpulkan harta, tapi berlomba-lomba berkarya bagi Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari saudara diajak untuk memandang yang tidak kelihatan dalam setiap hidup saudara. Walaupun mungkin saudara melakukan setiap tindakan baik, ya, saudara menginvestasikan dalam setiap jiwa-jiwa saudara sudah tabur. Tapi saudara belum melihat, ya, mungkin minggu depan saudara belum melihat. Tahun depan saudara belum melihat. Bahkan sepanjang hidup saudara belum melihat. Tetapi ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tapi semua berkembang. Investasimu semua berkembang. Dalam setiap nilai kekal yang Tuhan berikan. Dalam setiap masing-masing individu. Maka saudara dikasih oleh Tuhan, saya tuh sekarang udah jadi gak pernah khawatir. Dalam setiap pekerjaan Tuhan. Kalau memang ini milik Tuhan, saya percaya pasti Tuhan yang sediakan. Ya, Bapak Ibu Saudari, termasuk ketika saya pelayanan kemanapun Bapak Ibu Saudari, baik di gereja, ya, offline, baik di online, saya hanya mau melayani dengan tulus-tulus saja. Karena itu akan kembali kepada saya. Amin Bapak Ibu Saudari, karena ketulusan itu yang akan kembali kepada setiap kita semua. Sama, ketika saudara dan saya diajak untuk memberi dalam setiap hidup saudara, ya tulus-tulus saja. Yang mau monggo, yang gak mau ya silahkan. Karena itu akan berbalik kepada saudara sendiri dalam setiap kehidupan saudara. Jadi yang untung itu bukan kita. Bukan saya maksudnya. Bukan orang luar. Tetapi kita secara pribadi. Saudara sendiri yang untung. Ketika melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara sendiri yang untung Pak Bu. Kalau saudara gak melakukan ya saudara yang rugi. Kalau saudara melakukan saudara yang untung. Kalau saya hanya memberitakan saja.
Ya Bapak Ibu Saudari, sehingga kita semua menjadi pelaku-pelaku. Dan saudara diajak untuk memandang yang tidak kelihatan. Karena iman adalah mata untuk melihat portofolio surgawi kita semua yang sedang bertumbuh ini. Maka saudara lihatlah setiap investasi-investasi yang saudara tadi sudah tabur. Dengan apa? Dengan kehidupan imanmu. Saudara lihat kembali portofolio surgamu yang sedang bertumbuh. Meskipun secara fisik belum terlihat, tetapi kita percaya. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita bekerja untuk bonus yang tidak berupa pujian manusia atau promosi jabatan, tetapi bonus kita adalah pujian dari Tuhan sendiri. Yang setuju katakan amin. Apa bonusnya Bapak Ibu Saudari ketika nanti Tuhan sampaikan seperti dalam Matius 25 ayat 21. Baik sekali, hai hambaku yang baik dan setia. Amin Bapak Ibu Saudari. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Wah, itu kita diwisuda Bapak Ibu Saudari, dan hati kita berbahagia kalau Tuhan sampaikan seperti itu. Ya, walaupun kita harus menderita sepanjang kehidupan kita semua. Ya mungkin ada hal-hal tertentu dalam hidup saudara, ada hati yang mungkin masih terluka. Ya, ada kehidupan ekonomi yang belum pulih, ada sakit yang belum sembuh dan lain sebagainya. Tapi itu semua sementara. Mungkin saudara belum menikah, mungkin saudara sudah menikah tapi ditinggal. Ya mungkin saudara menikah tapi belum memiliki keturunan. Saya mau sampaikan saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, itu semua sementara. Saudara, justru yang kita rindukan ketika nanti Tuhan bilang, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kenapa Tuhan menyampaikan demikian? Karena tadi saudara menginvestasikan dalam kerajaan Allah. Karena saudara menginvestasikan setiap hidup saudara dalam jiwa-jiwa. Dan saudara menginvestasikan hidup saudara dalam setiap perbuatan-perbuatan baik. Jadi orang Kristen perlu berbuat baik nggak? Tidak Bapak Ibu Saudari. Jadi orang Kristen perlu berbuat baik. Amin. Bukan untuk selamat. Tetapi Bapak Ibu Saudari, karena saudara sudah selamat, saudara berbuat baiklah. Kalau saudara jadi orang Kristen ternyata penjahat, saudara berarti belum diselamatkan. That's simple saja. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Jadi orang Kristen standarnya Bapak Ibu Saudari bahkan bukan hanya perbuatan baik. Standarnya Yesus sempurna. Ya, kalau dia yang sulung, saudara sebagai anak-anak ya dari Allah dalam setiap kehidupan saudara, dan saudara menuhankan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, standarnya itu Yesus. Ya, supaya saudara memiliki kehidupan yang berkenan kepada Bapa, standar kita Tuhan Yesus lebih daripada baik, yaitu sempurna. Wah, itu gak mudah Pak, gak mudah. Tetapi saya percaya Roh Kudus akan memampukan setiap kita semua, supaya saudara selalu disempurnakan dari sehari ke sehari. Amin Bapak Ibu Saudara. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Saudara, ayo. Bahkan firman Tuhan mengingatkan kita, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 21. Saudara, ini adalah ujian yang jujur. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau uangmu Bapak Ibu Saudari, ya mungkin 80% ada di dalam investasi, saudara, maka hatimu berada 80% ke sana. Percayalah, karena firman Tuhan mengatakan demikian, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau uangmu kau taruh Bapak Ibu Saudari, hartamu kau taruh kepada ketiga hal yang tadi saya sampaikan, ya, investasi dalam kerajaan Allah atau kerajaan Allah, investasi dalam jiwa-jiwa, dan investasi dalam perbuatan kasih, maka Bapak Ibu Saudari, hatimu juga ada di sana. Amin Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau saudara memilih untuk instrumen investasi duniawi, hatimu juga ada di sana. Maka taruhlah lebih banyak. Setiap apa? Ya Bapak Ibu Saudari, setiap harta yang kita punya kepada investasi yang saya sebutkan tadi dalam setiap hidup saudara. Roh Kudus ada di dalam hatimu. Dia yang akan menuntun saudara. Jadi saya hanya menyampaikan, nanti saudara tanya sendiri sama Roh Kudus. Roh Kudus, perlu gak aku bantu anak ini? Roh Kudus, perlu gak aku bantu keluarga ini? Roh Kudus, aku perlu bantu gak pekerjaan Tuhan ini? Kalau dia sampaikan perlu, saudara bantu. Saudara tolong, karena kita pengelola. Amin ya Bapak Ibu Saudari. Ayo, pada kesempatan pagi hari ini, hidup ini singkat. Singkat sekali Bapak Ibu Saudari. Kita hanya lewat. Sama seperti kita masuk tol dengan kecepatan tinggi itu Bapak Ibu Saudari.
kilometer 20, kilometer 30 mau ke arah Bandung, kilometer ke arah 40, 50, 100 ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di kilometer itu. Ya mungkin ada ulet, mungkin ada kucing di situ. Ya tapi dengan kecepatan tinggi saudari kita nggak tahu lagi yang terjadi di sekitar itu. Yang penting tujuan kita bukan ke sana. Ya Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan, ayo. Saudara dan saya hidup kita ini hanya lewat. Kita adalah orang-orang asing. Ya kita hanyalah musafir dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka jangan habiskan seluruh modal berharga yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan saudara hanya untuk membangun istana pasirmu yang suatu saat akan dihanyutkan oleh gelombang waktu. Saya ingat sekali waktu itu ada seorang podcaster, lalu kemudian dia datang ke tempat seorang artis. Dia manggilnya Bapak Ibu Saudari dengan namanya ini, gimana kabarmu, rumahmu gede banget ya, gitu Bapak Ibu Saudari. Jadi manggilnya tuh kalau turunnya harus pakai lift, Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Ternyata saudari, ya walaupun di podcastnya dia mungkin, wah aku bersyukur aku begini, begitu dan lain sebagainya. Tapi ternyata suaminya korupsi. Ya, ternyata hidupnya dari hasil korupsi. Padahal orang Kristen. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jangan saudara habiskan seluruh modal berharga saudara untuk membangun istana pasir saudara. Satu ketika akan dihanyutkan. Mungkin akan ada gelombang gempa. Mungkin akan ada tsunami. Mungkin ada hal-hal yang saudara expect tapi terjadi dalam setiap hidup saudara. Ya. Contohnya apa yang kita nggak expect Bapak Ibu Saudari? Misalkan perang, kita nggak pernah expect itu. Tapi kalau terjadi Bapak Ibu Saudari, semua investasi itu ya yang tadinya harganya miliaran semua merosot. Ya Bapak Ibu Saudari, ketika terjadi peperangan. Saudara, ayo kita alihkan fokus kita dari investasi duniawi yang fana kepada investasi surgawi yang kekal. Dan mulailah dengan langkah iman yang kecil. Ya, yang konkret. Komitmenlah untuk memberikan persembahan dalam setiap kehidupan saudara. Makanya saya selalu menyampaikan persembahan syukur, kasih, persepuluhan, donasi, support, kolekta, apapun namanya. Bapak Ibu Saudara, pertigaan, pertujuan. Ya, tetapi kebanyakan gereja kan mengajarkan persepuluhan. Kalau memang saudara terberkati, saudara komitmenlah untuk memberi persembahan persepuluhan. Atau kalau saudara dan saya nggak terberkati dengan kata persepuluhan, saudara tetap memberikan persembahan ucapan syukur. Ya, saudara doakan dengan nilai tertentu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau sisihkan ini untuk pekerjaan Tuhan. Aku mau sisihkan ini untuk si ini. Aku mau sisihkan ini untuk si ini. Belajar Pak Bu. Karena dalam setiap kehidupan kekristenan yang Tuhan minta tuh bukan persepuluhanmu. Yang Tuhan minta tuh 100% hidupmu. Tapi bagaimana engkau bisa memberikan 100%, sepersepuluh aja ngitung. Ya, sepertiga saja ngitung, sepertujuh saja ngitung, nggak mau Pak Bu. Gimana memberikan memberikan 100? Gimana memberikan persembahan khusus dengan setia? Belajar, berkomitmenlah, memberikan dengan syukur kepada Tuhan. Ya dengan setia. Jangan kalau lagi minat, lagi mau baru memberi. Kalau nggak mau, lagi bete nggak mau memberi, berilah dengan ketekunan. Itu komitmen kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mulailah langkah iman saudara dengan hal-hal yang kecil. Ingat ya, persembahan itu saya mau bilang itu kecil Pak. Itu hal yang paling dasar dalam perjalanan iman kekristenan. Jadi saudara jangan bangga kalau saudara sudah memberikan 50%, 1/10 buat Tuhan. Jangan bangga Pak. Itu hal yang dasar. Karena memang Tuhan rindu saudara membangun yang benar dari dasar. Kalau saudara tidak membangun yang benar dari dasar, maka kehidupan yang dibangun di atasnya pasti lama-kelamaan akan runtuh. Percaya Pak. Ya maka saudara jadilah orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Kalau saudara tidak terberkati dengan kata persepuluhan, saudara tetap harus menyisihkan berapapun nilainya. Saudara doakan. Karena Roh Kudus pasti menuntun saudara. Bukan menjadi orang yang pelit, pasti menjadi orang yang bermurah hati. Karena itu inti daripada persepuluhan. Inti daripada setiap persembahan yang kita berikan buat Tuhan. Yaitu supaya saudara dan saya bermurah hati. Yang kedua, saudara carilah peluang untuk melayani. Mungkin di sekolah minggu, mungkin di kaum remaja, di pemuda, mungkin di tim praise and worship, mungkin sebagai pendoa, mungkin sebagai pemimpin kelompok sel. Saudara carilah kesempatan untuk melayani, baik itu di gereja, di luar gereja.
Apalagi di luar gereja banyak sekali. Jangan hanya berpikir pelayanan itu harus di gereja. Enggak Pak Bu. Enggak selalu pelayanan itu harus di gereja. Ya Bapak Ibu Saudari. Layanilah Tuhan dalam segala area bidang hidupmu. Ketika engkau menjadi pekerja, jadilah pekerja yang jujur, yang rajin, yang baik dalam setiap hidup saudara. Ketika engkau menjadi pebisnis, jadilah pebisnis yang berintegritas. Saudara enggak mau disuap oleh karena hal apapun dalam setiap hidup saudara, karena saudara lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Saudara, carilah peluang untuk melayani. Dimanapun, di panti asuhan, di panti jompo, yang Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ayo, layani Tuhan. Ya, bahkan buat setiap orang tuamu, layani mereka. Di dalam kasih, di dalam ketulusan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudari, berdoalah. Ya, di dalam setiap kehidupan saudara. Supaya mata spiritualmu dapat melihat kebutuhan orang lain, dan saudara berani menabur bagi setiap kehidupan mereka semua. Amin Bapak Ibu Saudari. 3 hal ini, lakukan langkah ini supaya saudara dan saya, ya, di dalam setiap kehidupan saudara, mungkin saudara berkata, tetapi hidup saya juga perlu dinikmati. Saya perlu memikirkan masa depan anak-anak saya di dunia, Pak Gembala, Pak Pastor. Saudara, itu nggak salah. Tetapi Tuhan menginginkan kita menikmati hidup dan tentunya juga bertanggung jawab. Ya, saudara-saudari ini dikasih oleh Tuhan. Ketika saudara mendidik anak-anak saudara, menyekolahkan mereka sampai di tempat-tempat yang jauh, negara-negara yang jauh, itu karena saudara dan saya bertanggung jawab. Nggak salah juga Pak Bu. Ya, tetapi ingatlah bahwa janjinya di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika saudara dan saya memprioritaskan hal-hal yang kekal, Dia yang akan mengurus hal-hal yang fana dalam setiap kehidupan kita semua. Dan saya mau akhiri pada kesempatan pagi hari ini setiap kebenaran ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Pastor Deso mau mengajak kita semua untuk merenungkan baik-baik. Lihatlah kembali Bapak Ibu Saudari, setiap telapak tanganmu, ya, dalam setiap hidup saudara, garis-garis hidupnya itu adalah peta perjalananmu yang singkat. Ya, saudara lihat tuh ada garis-garis di telapak tangan saudara. Itulah peta perjalananmu yang singkat Bapak Ibu Saudara. Sekarang kepalkan tanganmu. Saudara, ini adalah gambaran dari hidup yang harus dipenuhi dengan usaha, dengan kerja keras, dengan keinginan, ya Bapak Ibu Saudari, untuk memuliakan nama Tuhan dalam setiap hidup saudara. Sekarang coba buka lagi kembali tangan saudara. Biarkan terbuka lebar-lebar Bapak Ibu Saudara. Karena telapak tangan yang terbuka ini adalah postur seorang investor sorgawi. Amin Bapak Ibu Saudari. Seorang pemberi, seorang penerima anugerah. Ini adalah postur Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tangannya terbuka, ditembus paku. Dan dari tangannya yang terbuka dan terluka itulah investasi terbesar dalam sejarah kekekalan dilakukan. Dia menginvestasikan nyawanya yang tanpa dosa untuk membeli setiap jiwa-jiwa kita yang berdosa. Dia membayar lunas portofolio dosa kita dengan darahnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, agar saudara dan saya memiliki akses untuk berinvestasi dalam portofolio kemuliaan nama Tuhan. Dan Dia tidak meminta semua yang kau punya itu. Dia meminta hatimu, Dia meminta dirimu. Dia ingin kau dan saya percaya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan dari kepercayaan itu, maka lahirlah sebuah keinginan untuk menginvestasikan kembali segala hal yang telah Dia beri untuk kemuliaan nama Tuhan kembali dalam hidup saudara dan saya. Maka pagi hari ini, bila hatimu terdorong untuk berkata, Tuhan, ambillah hidupku, ambillah waktuku, ambillah karirku, ambillah tabunganku, ambillah semua yang ada di dalam setiap hidupku. Aku mau jadikan itu semua modal untuk membangun kerajaan-Mu dalam setiap hidupku ya Tuhan. Aku mau hatiku, di mana Tuhan hartaku berada, disitulah hatiku berada. Dan aku mau terus menabur kepada setiap perkara-perkara kekal dalam setiap kehidupanku ya Tuhan. Jika itu isi hatimu, maka datanglah ya Tuhan. Datanglah, sentuh setiap hati pribadi lepas pribadi kami semua. Dan biar ajar kami mulai menginvestasikan setiap hidup kami untuk perkara-perkara kekal mulai saat ini, mulai detik ini juga ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, sehingga hidup kami tahu
Inilah peta hidup kami semua sebagai orang-orang percaya. Bapa yang di sorga, terima kasih. Kami bersyukur sumber dari segala yang baik dalam setiap kehidupan kami. Sumber dari segala sumber kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih. Pada saat ini kami menadahkan setiap tangan kami yang terbuka. Kami melepaskan setiap genggaman kami atas mimpi-mimpi dunia yang fana. Kami lepaskan ketakutan kami untuk memberi. Kami lepaskan keinginan kami untuk diakui oleh dunia. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk telapak tangan-Mu yang terbuka di kayu salib. Karena kasih-Mu, yang terbuka itu kami sekarang bisa datang. Kami bisa datang berdoa secara pribadi dengan Engkau ya Bapa. Maka biarlah dengan iman kami, mulai saat ini kami mau menyerahkan setiap waktu kami. Ambillah, pakailah setiap waktu kami. Tunjukkanlah di kalender kami Tuhan, slot mana yang harus kami isi dan menjadi milik-Mu secara mutlak. Setiap hari ada jam-jam teduh kami, waktu-waktu mati kami yang kami hanya berikan buat Tuhan. Kami tidak mau ganggu dengan hal yang lainnya. Tuhan, kami mau serahkan waktu kami. Kami mau serahkan talenta kami. Ambillah dan pakailah, tempalah dan percantik terus setiap waktu, agar setiap talenta kami bisa memuliakan nama-Mu, menjadi berkat buat generasi ini, buat bangsa kami, buat generasi selanjutnya dalam setiap hidup kami. Sehingga kami tidak pelit ilmu, tetapi kami boleh terus berbagi kepada setiap orang-orang yang membutuhkan dalam setiap hidup kami semua. Pakailah talenta kami untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, mungkin juga harta kami juga serahkan pada kesempatan saat ini. Ambillah dan pakailah. Ubahlah kami dari hal yang picik, dari hati yang pelit, menjadi murah hati. Dari orang-orang yang mengkalkulasi setiap kehidupan ini berdasarkan materi. Ambillah semua itu, sehingga hidup kami boleh bermurah hati Tuhan. Ambillah harta kami bagi kemuliaan nama-Mu, bahkan masa depan kami. Ambillah dan pakailah. Taruhlah kami semua di panggung kehidupan di mana cahaya-Mu yang paling jelas terpancar. Bahkan jika itu berarti kami harus keluar dari zona nyaman kami, Tuhan tolong kami. Bapa, jadikan kami pembangun yang bijaksana, pengelola yang bijaksana. Tolonglah kami untuk setiap hari bertanya, apa yang bisa aku lakukan untuk-Mu ya Allahku? Apa yang bisa aku kerjakan untuk-Mu ya Allahku? Apakah boleh aku melakukan ini? Apakah boleh aku melakukan itu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah engkau dan saya benar-benar boleh terberkati di dalam setiap kehidupan-Mu untuk menginvestasikan, mengumpulkan setiap harta-Mu di surga, di dalam setiap kehidupan saudara, karena tidak ada ngengat dan karat di sana. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami berdoa bukan untuk kenyamanan, tapi kami berdoa untuk kekekalan. Kami berdoa bukan untuk kekayaan, tetapi kami berdoa untuk warisan abadi dalam setiap hidup kami. Kami berdoa Tuhan bukan untuk diri kami sendiri, tapi kami berdoa untuk kemuliaan yang semakin nampak lewat setiap kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus yang menyelamatkan kami, yang terus menjadi penyempurna iman kami, yang menginvestasikan hidup-Mu di kayu salib, dan telah menjamin kami bagi kemuliaan nama Allah kami. Terima kasih Allah kami yang sudah menyelamatkan kami. Inilah doa hamba-Mu Tuhan, berkati setiap pribadi. Tuhan, kalau ada yang sakit, pulihkan mereka dari ujung rambut sampai ujung kaki mereka. Mungkin badan-badan mereka saat ini sedang sakit. Kami berdoa, hamba berdoa Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Kalau area-area tubuh yang sedang sakit, oh Tuhan kami berdoa, biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan. Bukakan setiap jalan berkat-Mu bagi setiap kami. Tuhan, ada hati yang masih belum mengampuni, biarlah hati yang mau mengampuni Engkau berikan bagi setiap kami semua. Ada mereka yang memerlukan Tuhan Yesus keturunan, Tuhan berikan keturunan pada setiap mereka tepat pada waktu Tuhan. Ada mereka yang merindukan untuk aset mereka terjual dengan nilai yang baik. Tuhan, aku berdoa, biarlah Tuhan bukakan setiap jalan-jalan berkat-Mu bagi setiap kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka Tuhan, oh Tuhan, mereka yang rindu untuk asetnya terjual juga mereka juga rindu Tuhan. Biarlah Tuhan berkati sehingga ada pembeli yang terbaik Tuhan berikan untuk membeli aset mereka. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan, biarlah Tuhan sendiri boleh terus memenuhi setiap jiwa kami dengan kebenaran-kebenaran-Mu. Kami sungguh bersyukur, kami boleh berteduh setiap hari dalam channel ini. Terima kasih Bapa di surga, diberkatilah setiap pekerjaan-Mu, diberkatilah setiap studimu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah setiap usahamu,
Diberkatilah setiap orang-orang yang kau kasihi, baik suami, baik istri, baik anak-anak, orang tua, bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah dalam setiap kehidupan apa yang kau kerjakan. Biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan namanya. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, berapa banyak yang terberkati Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan pada kesempatan pagi hari ini?